Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Advian Yujuntu dengan NIM 1010324000030 dan teman saya Lutfi Ananda Putra dengan NIM 1010324000093 dari kelas TK 4807 dan kelompok 9. Dan pada hari ini kita akan mempresentasikan UAS hasil proyek logika matematika kita dengan pilihan soal nomor 9. Dan ini adalah soalnya. Dan yang pertama adalah hasil penyederhanaan dengan aljabar boolean dalam bentuk SOP dan POS dari persamaan tersebut. Yang pertama kita akan mulai dari bentuk SOP atau sum of product. Di bentuk SOP kita hanya berfokus pada FWXYZ nya yang sama dengan 1 seperti contoh yang telah saya beri warna ini. Ini dan ini. Dan pada SOP yang pertama kita mendapatkan WXYZ nya 0010, kemudian yang kedua 0110, yang ketiga 1000, yang keempat 1010, yang kelima 1100. Dan kita akan merubahnya ke WXYZ seperti pada di bawah ini. Pada baris yang ketiga, W sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Berarti W aksen, X aksen, Y, dan Z aksen. Kemudian pada baris yang ketujuh, W sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Itu menandakan bahwa W aksen, X, Y, dan Z aksen. Kemudian pada baris yang ketiga atau pada baris yang ke-9, W sama dengan 1, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, yang menjadi W, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Kemudian selanjutnya pada baris yang ke-11, W sama dengan 1, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, yang menjadikan itu W, X aksen, Y, dan Z aksen. Kemudian yang terakhir pada baris yang ke-13, W sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, yang menjadikan W, X, Y aksen, dan Z aksen. Setelah kita mengenal mana saja yang menjadi SOP, kita akan gabungkan menjadi satu. FWXYZ nya menjadi W aksen, X aksen, Y, Z aksen, plus W aksen, X, Y, Z aksen, plus W, X aksen, Y aksen, Z aksen, plus W, X aksen, Y, Z aksen, plus W, X, Y aksen, Z aksen. Dan kita akan mulai menyederhanakan dengan hukum-hukum yang ada. Yang pertama ada hukum distributif, yaitu adalah A kali B plus A kali C sama dengan A dalam kurung B plus C, yang terjadi pada berikut. Karena pada di atas Z aksen semua, jadi kita bisa pisahkan menjadi berikut. Z aksen dalam kurung W aksen, X aksen, Y ditambah W aksen, XY ditambah W X aksen, Y aksen ditambah W X aksen, Y ditambah W X Y aksen. Dan setelah itu kita akan menggunakan hukum pengelompokan seperti berikut. Z aksen, W aksen dalam kurung X aksen Y plus XY ditambah W dikali X aksen Y aksen ditambah X aksen Y ditambah XY aksen. Hal ini bisa dipisahkan karena pada perkalian kali ini yang pertama dan yang kedua ini menggunakan W aksen. Jadi W aksennya akan disatukan di sini dan W-nya pada perkalian ini dan ini karena W-nya sama. Jadi kita keluarkan menjadi W dan sisanya atau yang selain Y seperti X aksen, Y aksen, X aksen Y, X Y aksen akan kita gabungkan di sini sesuai dengan hukum distributif. Kemudian setelah kita kelompokkan, kita akan gunakan hukum komplement, yaitu adalah X plus X aksen sama dengan 1, Y plus Y aksen sama dengan 1.
dan jadilah seperti ini. X aksen Y plus XY sama dengan Y X aksen plus Y sama dengan Y. Dan di W nya X aksen Y aksen plus X aksen Y plus XY aksen sama dengan ini dikeluarkan sama karena sama X aksen dikali X aksen plus Y plus XY aksen sama dengan ini X aksen plus XY aksen. Kemudian kita substitusikan W aksen dan Y nya, maka jadi seperti ini Z aksen kemudian dalam kurung W aksen Y plus W dikali X aksen plus XY aksen. Kemudian hukum yang terakhir kita menggunakan hukum distributif atau mengalihkan W dengan X aksen kemudian W dikali XY aksen dan jadilah terakhirnya seperti ini. X aksen dikali W aksen Y plus W X aksen ditambah W X Y aksen. Pada peta Carnot atau K-map, peta ini berbentuk tabel 4x4 di mana baris atau yang ke samping itu mempresentasikan W dan X dengan urutan kode Gray 00, 01, 11, dan 10. Kemudian pada kolom atau yang ke bawah itu mempresentasikan variabel Y dan Z juga dengan urutan kode Gray yang sama, yaitu adalah 00, 01, 11, dan 10. Kemudian kita masukkan nilai 1 ke dalam K-map sesuai dengan tabel kebenaran, yaitu pada posisi yang memengaruhi fungsi yang kita dapat tadi atau ini. Kemudian posisi angka 1 dalam peta Carnot adalah baris W sama dengan 0, X sama dengan 1, kolom Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Ini mewakili kondisi W aksen Y. Kemudian baris W sama dengan 1, X sama dengan 0, kolom Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ini mewakili kondisi W X aksen. Kemudian yang terakhir, baris W sama dengan 1, X sama dengan 1, kolom Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Ini mewakili kondisi W X Y aksen. Sebelum saya jelaskan SOP yang sesudah dan sebelum disederhanakan, saya akan menjelaskan bahwa ini merupakan switch yang akan kita gunakan, yaitu adalah W, X, Y, Z, dan kemudian di sini ada not, mulai dari not W, not X, not Y, dan not Z, dan kemudian di sini ada N, dan pada terakhirnya kita menggunakan OR. N ketika semuanya dia berwarna atau menyala, dia akan melanjutkan aliran listriknya ke selanjutnya. Dan pada saat OR, dia hanya memerlukan minimal 1 aliran listrik. Jika ada 2, 3, 4, atau semuanya menyala, dia juga akan melanjutkan aliran listriknya ke lampu. Baik, di sini saya akan menjelaskan logically SOP yang belum disederhanakan. Yang pertama adalah 0000. Kita tidak mempedulikan itu karena pada F WX Z-nya itu sama dengan X. Yang kedua adalah 0001. Dia tidak akan hidup karena F-nya sama dengan 0. Kemudian ada 0010. Dia akan hidup karena F-nya sama dengan 1. Kemudian ada 0011, F-nya sama dengan 0, dia tidak akan hidup. Kemudian ada 0100, dia tidak akan hidup. Kemudian ada 0101, dia tidak hidup. Kemudian ada 0110, F-nya sama dengan 1, berarti dia hidup. Kemudian ada 0111, dia tidak hidup. Kemudian ada 100, dia akan hidup. Kemudian ada 1001, dia tidak hidup. Kemudian ada 1010, dia hidup. Kemudian ada 1011, dia tidak hidup. Kemudian ada 1100, dia hidup. Kemudian ada 1101,
dia tidak hidup. Kemudian ada 1110, dia tidak hidup. Dan yang terakhir ketika kita nyalakan semua adalah 1111, dia tidak hidup. Kemudian kita akan lanjut ke SOP yang sudah disederhanakan yang ada di atas ini. Kita akan melakukan pengujian yang sama, yaitu ketika 0000 itu tidak dipedulikan karena F-nya sama dengan X. Kemudian ada 0001, dia tidak hidup. Kemudian pada saat 0010 dia hidup. Kemudian pada saat 0011 dia tidak hidup. Pada saat 0100 dia tidak hidup. Kemudian ada pada saat 0101 dia tidak hidup. Kemudian selanjutnya 0110 dia hidup karena F sama dengan 1. Kemudian ada 0111 dia tidak hidup karena F sama dengan 0. Kemudian ada 1000 dia akan hidup. Kemudian ada 1001 dia tidak hidup. Kemudian pada saat 1010 dia hidup. Dan pada saat 1011 dia tidak hidup. Kemudian pada saat 1100 dia akan hidup lagi. Selanjutnya pada saat 1101 dia tidak hidup. Kemudian pada saat 1110 dia tidak hidup. Dan pada yang terakhir ketika kita nyalakan semua atau 1111 dia tidak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusafat Adventius Juntu, kelas TK 4807, NIM 1010324000030. Di sini saya akan menjelaskan untuk SOP nomor 9. Dan untuk input W di sini ada 2N, kemudian X di sini ada 3N, kemudian Y ada 2N, dan untuk Z-nya nanti langsung ke N yang terakhir. Jadi saya akan menjelaskan di sini untuk inputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7N. Kemudian digabungkan ke dalam OR yang ada di sini. Dan kemudian kita akan gabungkan lagi ke N dari gabungan ini tadi, dari WXY. Kemudian akan kita gabungkan di Z. Dan akan jadi di dalam satu rangkaian seperti ini. Dan kita akan langsung menyambungkan ke dalam lampu. Dan di sini bisa terlihat untuk lampunya nyala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP yang belum disederhanakan. Oke, yang pertama kita akan mulai dari N1, N2, N3, N4, dan N5. Dari N1 sampai N5 ini merupakan variasi dari switch yang ada di logic, yang di sini berupa W, X, Y, Z, dan not W, not X, not Y, dan not Z. Dan kemudian ada di rangkaian seperti ini yang digabungkan ke dalam N pertama, yaitu adalah 4N. Kemudian N yang kedua juga 4N, N yang ketiga juga 4N, N yang keempat itu 3N, dan N yang kelima ini adalah 3N. Dan kemudian dari kelima N ini akan disambungkan ke dalam satu OR yang akan menjadi jalan terakhir untuk menghidupkan lampu. Maka lampu akan hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Anda Putra dengan NIM 1010324000093 dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis yang telah saya lakukan bersama teman saya, yaitu Sobat Video. Dan saya akan membahas bagian POS. Di sini bagaimana yang telah diberikan oleh Bapak soalnya, yaitu seperti ini. Ini dapat kita cari pertama, yaitu karena kita mencari POS, kita berfokus pada
output atau F yang bernilai 0. Di sini kita telah mendapatkan output yang bernilai 0 terdapat 10 baris dengan baris pertama W sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Yang baris kedua itu baris nomor 3 dengan W sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1, sehingga dapat dituliskan menjadi W ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Ini akan terus berlanjut sampai ke baris 10, yaitu baris ke-15. Sehingga kita dapatkan gabungan dari seluruh operasi dengan gerbang N yang mendapatkan hasil F W, X, Y, Z sama dengan W tambah X tambah Y tambah Z aksen dikali W ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z dikali W ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z dikali W ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z dikali, atau kita dapat menyebutnya dengan OR dan AND. Di sini AND W or X aksen or Y aksen or Z aksen, AND W aksen or X or Y or Z aksen, AND W aksen or X or Y aksen or Z aksen, AND W aksen X aksen W aksen or X aksen or Y or Z aksen, and W aksen or X aksen or Y aksen or Z, and W aksen X aksen Y aksen Z, W aksen or X aksen or Y aksen or Z aksen. Tentunya hasil ini dapat kita sederhanakan menggunakan hukum boolean yang ada. Pertama, kita akan menggabungkan dua baris pertama, yaitu W or X or Y or Z aksen and W or X or Y aksen or Z aksen. Ini dapat kita gunakan fungsi distribusi sehingga menghasilkan W or X or Z. Ini dapat kita hasil ini dapatkan menggunakan hukum komplementer, di mana Y ditambah Y aksen bernilai 1, sehingga di sini tidak ada Y. Selanjutnya, kita akan menggabungkan dua baris berikutnya. Tadi kan kita telah menghubungkan dua baris pertama, atau bisa kita bilang baris 1 dan baris 2. Selanjutnya, kita akan menggabungkan baris ketiga dan keempat, sehingga didapatkan hasil W or X aksen or Y. Z di sini hilang karena Z ditambah Z aksen bernilai 1. Selanjutnya, kita akan menghubungkan dua baris berikutnya, yaitu baris ke-5 dan ke-6. Karena di sini tidak ada yang dapat digunakan seperti hukum komplementer, maka ini tetap dalam bentuk awal. Selanjutnya kita gabungkan grup pertama dan grup kedua, sehingga menghasilkan W ditambah aksen. Di sini X hilang karena X ditambah X aksen sama dengan 1, sehingga berlaku hukum komplementer. Hasil akhirnya yaitu F W, X, Y, Z sama dengan W or Z aksen. Di sini juga kita telah mencari penyederhanaan dengan peta Karnaugh, didapatkan W, X per Y, Z yang dapat dilihat di sini nilainya. Contohkan, jika W, X-nya bernilai 0, 0 dan YZ bernilai 0, 0, maka hasilnya akan 0. Jika W, X bernilai 0, 0, Y, Z bernilai 0, 1, maka outputnya akan 0. Jika W, X bernilai 0, 0 dan Y, Z bernilai 1, 1, maka output akan bernilai 0. Jika W, X bernilai 0, 0 dan YZ bernilai 1, 0,
maka output akan bernilai 1. Jika y, x bernilai 01 dan y, z bernilai 00, maka akan menghasilkan output 1. Jika y, x bernilai 01 dan y, z bernilai 01, output akan menghasilkan 0. Jika y, x bernilai 01, y, z bernilai 11, maka output akan bernilai 0. Jika y, x bernilai 01, y, z bernilai 10, maka output akan 0. Selanjutnya, jika y, x bernilai 11 dan y, z bernilai 00, output akan bernilai 0. Jika y, x bernilai 11 dan y, z bernilai 01, maka output akan bernilai 0. Jika y, x bernilai 11 dan y, z bernilai 11, maka output akan bernilai 0. Jika y, x bernilai 11 dan y, z bernilai 10, maka output akan bernilai 0. Selanjutnya, jika y, x bernilai 10, maka y, z bernilai 0. Jika y, x bernilai 10, y, z bernilai 01, maka output akan menghasilkan 0. Jika y, x bernilai 10 dan y, z bernilai 11, maka output akan bernilai 0. Jika y, x bernilai 10 dan y, z bernilai 10, maka output akan bernilai 0. Sini dapat kita lihat saya telah membuat rancangan rangkaian pada logically yang ini rangkaian telah disederhanakan dan saya implementasi pada rangkaian fisik sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Yang ini berfungsi sebagai gerbang OR yang ini yang sehingga ini dapat dihubungkan ke N. Selanjutnya ini juga ada rangkaian yang sebelum disederhanakan terdapat terdapat 10 baris sesuai baris yang telah saya bikin di atas, saya buat di atas. Ini digabung per barisnya itu digabungkan dengan satu OR sesuai dengan variabel. Jika W maka W, X, Y, dan jika Z aksen maka kabel yang ditarik yaitu dari NOT, dari gerbang NOT, seperti itu. Di sini telah didapatkan 10 gerbang OR dengan mekanisme seperti yang telah saya jelaskan, di mana 10 gerbang OR ini nantinya akan dihubungkan dengan gerbang N sehingga menghasilkan output seperti ini. Berikut rangkaian fisik yang telah saya buat. Baik, selanjutnya saya akan berpindah kepada logically. Di sini sebagaimana yang telah saya perlihatkan tadi, itu rangkaian POS yang sebelum disederhanakan. Namun di sini saya ingin mencoba untuk mentes satu persatu rangkaian yang telah saya bikin, apakah sesuai dengan output atau tidak. Yang pertama itu ada W sama dengan 0, X sama dengan 0, Z sama dengan 1. Output yang dihasilkan merupakan 0. Hal ini sudah benar sesuai dengan tabel kebenaran. Percobaan kedua, W sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Output yang dihasilkan juga 0. Hal ini sesuai dengan POS. Baris selanjutnya, W sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Hal ini juga menghasilkan output 0. Baris keempat, baris selanjutnya, W sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1. Output yang dihasilkan
masih 0. Selanjutnya baris W sama dengan 1, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1. Output masih bernilai 0. Sejauh ini rangkaian yang saya bikin itu belum ada menemui kesalahan. Baris selanjutnya W sama dengan 1, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Output masih menghasilkan nilai 0. Selanjutnya W sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Masih menghasilkan output 0. Baris selanjutnya W sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Masih menghasilkan output 0. Yang terakhir, Y sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Masih menghasilkan output 0. Ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian listrik logically saya yang belum disederhanakan itu telah berhasil. Atau saya akan menjelaskan mengenai PS yang telah disederhanakan. Di sini seperti yang telah saya berikan di Word tadi, PS yang telah disederhanakan menghasilkan variabel W or Z aksen. Di sini bentuk sederhana yang saya buat yaitu di sini kita menggunakan karena yang diharapkan 0, maka W or Z ini kabel W, ini kabel Z, sehingga masukkan ini. Atau dapat juga seperti ini, W or not Z, maka apabila kita hidupkan Z sama dengan 1, maka output akan seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar logika matematika pada soal nomor 9, rangkaian product of sum. Di sini saya telah mendapati rangkaian product of sum yang belum disederhanakan. Di sini terdapat 10 gerbang OR yang pertama, gerbang OR pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, dan 10. 10 ke 10 gerbang OR ini disatukan dan dihubungkan pada satu gerbang N, yang dimana gerbang N ini akan dihubungkan pada output kita yaitu lampu. Di sini saya menggunakan sumber daya yaitu berupa baterai. Sebagaimana yang kita ketahui, gerbang OR jika satu arus yang dialiri, maka seluruh rangkaian itu akan teraliri listrik. Seperti ini saya beri contoh, apabila ini saya matikan, maka lampu tetap menyala. Ini saya hidupkan, tidak terdengar apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi jika hanya satu atau lebih rangkaian yang dialiri oleh listrik, maka rangkaian tersebut akan terus teraliri oleh listrik. Berbeda dengan gerbang N yang apabila rangkaiannya terputus, maka aliran juga akan terputus. Saya contohkan di sini gerbang N saya. Ini posisi sedang hidup. Saya coba matikan, maka lampu akan mati. Jika saya hidupkan, maka akan hidup. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar logmat nomor 9, product of sum yang telah disederhanakan. Di sini setelah penyederhanaan didapatkan satu gerbang OR, di mana OR itu memiliki variabel W dan di sini not Z yang dihubungkan dengan satu gerbang N. Sebagaimana yang kita tahu, OR itu merupakan gerbang yang dimana jika salah satu variabel atau gerbang
dialiri arus, maka itu akan mengalir terus. Jadi di sini contohnya saya ambil contoh di mana variabel W itu saya matikan dan variabel not Z itu variabel Z saya hidupkan. Di sini dapat kita lihat lampu masih tetap menyala. Hal itu juga akan berlaku dengan saya mematikan salah satunya. Namun jika gerbang N yang kita matikan, maka lampu akan mati. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.